Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Awan Desain. Video kali ini saya akan membuat video tentang editing gimana cara membuat spanduk ucapan wisuda untuk sekolah TK, SD dan sebagainya menggunakan aplikasi Pixlab ya. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang untuk kita sama-sama pelajari bersama. Oke, lanjut saja guys, kita ke editingnya. Yang sudah mempunyai aplikasi Pixlab silahkan dibuka. Langkah pertama kita buat layar baru ya, latar putih. Saya akan buat ukuran ya. Saya buat ukuran di sini 3 kali 2 ya. Diameter kali 2 meter ukuran spanduk. Seperti biasa kalau di Photoshop ataupun di Corel Draw kita menggunakan, kalau ukuran 3 itu kita pakai 300, dan kalau kita membuat 2 meter itu kita pakai 200. Akan tetapi di Pixlab kita menggunakan 3000 dan 2000. Oke, untuk pengaturannya tetap kita pakai custom saja, lalu pilih oke. Sebentar dulu. Ini dia ukuran dari ukuran spanduk yang akan kita buat ya. Oke, langkah pertama ambil background yang sudah kita siapkan. Karena saya sudah mendownload background ya, saya pakai background ini untuk mengedit, lalu dipaskan sesuai keinginan. Jangan lupa dicentang ya, jangan lupa dikunci supaya tidak kemana-mana. Oke, untuk background pertama sudah, kita lanjut ke pemasangan tirai. Pilih import, pilih tirai yang sudah kita hilangkan backgroundnya, atau bahasa kita itu yang bahasa editornya itu sudah kita remove ya. Kita copy. Gimana cara, kadang kita banyak ngedit dari Pixlab tapi tidak bisa memutar satu foto itu menjadi 2 berbalik arah, misalkan kayak gini kan, dia pasti tidak bisa gitu. Dan kalau kita pakai yang ini, geser ke sini, maka hilang gitu ya. Kita kembalikan. Solusinya ada di tengah, di pengaturan tengah, di dekat pengaturan font. Kita pilih di sini 3D 3 dimensi rotasi. Pilih yang di bawah Y axis, lalu pilih plus ya. Pilih plus. Nah, kurangi ke sini. Ke sini juga bisa, ke sini juga bisa ya. Lalu checklist.
Kita checklist, kita samakan. Oke, setelah sama kita kunci dulu supaya tidak kemana-mana. Setelah dikunci kita tambah lagi, pilih import, lalu kita ambil di sini. Karena ini sudah ada, tinggal kita ambil di atas saja, kita crop ya. Kita crop ya. Lalu checklist ya. Setelah checklist, ini ada backgroundnya. Kira-kira gimana cara solusi kita untuk menghilangkannya? Pilih di tengah, di pengaturan tengah, di dekat pengaturan teks, lalu pilih erase color ya. Klik, lalu enable. Setelah itu di smooth edges itu ditambah ya. Setelah itu kita checklist, lalu kita besarkan. Nah, sekarang gimana cara kita membuat dia di belakang gitu ya. Cara kita membuat dia di belakang, klik di sini di dekat kotak pagar itu atau di dekat plus, lalu titik-titik yang 8 ini diklik lama, geser ke bawah begitu, di bawah tirai ya. Akhirnya ini itu di belakang jadinya ya. Lalu kita kunci. Sekarang kita mau tambahkan dia tiang di sini, seperti pilarnya begitu ya, supaya lebih mantap dan sebagainya. Saya sudah siapkan di sini dan saya sudah remove pula. Ya. Saya mau warnakan dia warna hijau. Itu foto yang sudah kita remove, itu bisa kita ganti warnanya dengan mengklik color, lalu enable, pilih warna. Kalau saya pakai warna hijau ya, tapi kalau teman-teman tergantung teman-teman maunya warna apa. Lalu checklist, dan saya mau buatkan dia garis ya. Saya pakai garis putih ya. Lalu checklist. Nah, di sini saya paskan di sini. Lalu saya ulang kembali teknik, saya mau taruh dia di belakang gitu ya. Klik titik yang 8 itu, lalu geser, taruh di bawah, di bawahnya tirai. Lalu kembali lagi ke layar, tinggal kita geser sedikit-sedikit, pilih position ya. Lalu move by-nya itu dikecilkan, lalu digeser. Apa fungsi move by itu? Supaya penggeseran kita itu tidak terlalu jauh. Misalkan kita pulkan move by-nya seperti 20 pix, kita geser jauh tempat. Tapi kalau disedikit, kita bisa atur sampai di mana yang kita inginkan gitu ya. Tergantung kita nanti, tergantung kebutuhan kita dalam mengedit gitu ya. Oke, checklist, copy lagi. Setelah di copy, kita taruh di sini seperti yang tadi. Buat ulang kayak tadi, geser, taruh di bawah tirai ya. Tinggal kita paskan saja, pilih position, lalu taruh di bawah, paskan sesuai kriteria yang kita inginkan gitu ya. Oke, checklist. Setelah itu kita kunci dulu supaya tidak kemana-mana begitu ya. Setelah dikunci aman, tinggal kita tambahkan efek panggung ya. Tinggal kita tambahkan efek panggung, karena saya sudah siapkan juga efek panggung. Misalkan saya pakai inilah. Caranya kita, kalau cara mudahnya itu bisa kita crop di sini, lalu kita checklist gitu ya. Bisa kita taruh di sini ya. Ya,
Terus kita taruh dia di paling bawah, ya, di bawahnya background. Nah, di sini. Ya, tapi kalau mau ini dihilangkan bisa. Contohnya kayak gini, misalkan kita pakai yang ini aja, bisa. Nah, contohnya kayak begini, seakan-akan di background itu ada panggung lah, ya. Lalu kita kasih shadow sedikit, enable supaya kelihatan lebih, ya, lebih adalah, ya. Kita kasih shadow. Oke, kita checklist dan sekarang kita kunci lagi seperti teman-temannya. Oke. Sekarang tinggal kita pikirkan tambahan dari editing ini. Saya mau tambahkan bunga. Contohnya saya tambahkan bunga di sini. Oke. Saya mau tambahkan bunga. Saya mau taruh di pojok sini. Ya. Oke. Saya copy lagi. Seperti teknik yang tadi, cara memutarnya itu pilih 3 dimensi rotasi. Ya. Langsung checklist. Dikunci juga supaya tidak kemana-mana. Setelah dikunci, kita tambah, kalau saya pakai animasi, ya. Fotonya itu saya pakai animasi, ya. Contohnya seperti inilah, ya. Dan saya juga akan tambah begitu dengan yang ceweknya tadi, yang laki, sekarang yang cewek. Setelah itu kita kunci juga supaya tidak kemana-mana. Tinggal kita taruhkan teks di sini, ya. Kita mainkan teks. Cara membuat teks, pilih icon A itu sebagai icon teks, ya, khusus untuk huruf atau angka begitu, ya. Kalau bahasa kita secara umum itu teksnya. Setelah kita tambah teks, lalu pilih edit. Pilih di sini. Kalau saya, versi saya itu saya membuat acara wisudawan, acara selesai. Oke, copy lagi. Setelah acara, perpisahan dan kenaikan kelas. Oke, copy dulu. Setelah kenaikan kelas, nama sekolah, siswa dan siswi, tidak usah pakai dan, siswa-siswi TK Geger Girang. Selesai. Copy lagi. Alamat sekolah tersebut. Contohnya kalau di saya, Dusun Dasan Modok, Desa
Suntelangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ya. Kap Lotim. Setelah ini tinggal kita edit saja gitu ya. Mulai dari acara kita edit, pilih font ya. Di font ini saya sudah menambah font baru. Nanti saya buatkan tutorialnya gimana cara menambah font baru di Pixellab ya. Cara menambah font atau mendownload font itu juga nanti saya buatkan tutorialnya ya. Oke, klik my font karena saya sudah mendownload, saya pakai yang ini. Lalu oke. Gimana cara untuk taruh di tengah-tengah? Pilih relative position. Nah, secara umum kalau relative position itu dia pakai secara umum semuanya akan digeret ke tengah. Saya mau kasih warna kuning. Teman-teman tergantung lah nanti. Saya mau tambah stroke dengan warna hitam ya. Saya pakai warna hitam. Lalu checklist, dan sekarang saya mau taruh di sini peneri perpisahan dan kenaikan kelas. Taruh di tengah-tengah dengan pilih relative position. Lalu checklist, kasih saya pakai warna putih misalkan ya, dan fontnya dipilih, saya pakai yang pembawaan Pixellab ya. Saya mau tambahkan shadow ya, enable, lalu ini dikurangkan menjadi 1 lah. 1. Dan sekarang ini saya mau taruh geser di bawah supaya shadownya itu kelihatan ya. Kalau offset X itu kita tambahkan shadow ke kiri dan ke kanan. Kalau mau di sini sini saya ya. Setelah begitu checklist, sekarang di sini ya. Sekarang kita edit di siswi TK Geger Girang. Saya mau pilih fontnya dulu. Saya pakai font bawaan Pixellab yaitu meme font. Lalu di checklist diperbesar ya, supaya nanti di spanduknya itu lebih keren. Taruh di rata tengah, pilih relative position, taruh di tengah-tengah. Saya mau kasih warna, kalau di sini terkadang kadang banyak yang mengeluh kita kekurangan warna di Pixellab itu di handphone itu. Ternyata tidak begitu ya. Di handphone ini juga atau di aplikasi Pixellab juga hampir ya. Kalau kita sekedar mengedit spanduk yang berkelas seperti ini, yang standar, ternyata fitur-fitur di Corel Draw sama di Photoshop itu juga ada dia di Pixellab. Caranya untuk menambah 2 warna, color itu dirubah di ke gradient. Saya pakai warna yang ini, bisa pilih. Caranya, misalkan kalau mau pakai yang ini, ya, yang kuning yang kayak gini. Cara mengganti warna, pilih plus yang itu, lalu pilih di color ini. Sebelum ke sana, pilih mana yang kita ganti, misalkan yang ini atau yang ini. Bisa kita ganti kiri kanannya. Yang saya pakai yang di sini dulu.
Saya mau ganti dia pakai warna merah tua misalkan. Ya, saya pakai merah tua, dan yang di sini saya pakai merah muda begitu ya. Lalu di oke. Coba kita cek. Nah, ini dia hasilnya. Lalu supaya kelihatan lebih nyata, kita kasih stroke ya. Stroke di enable, kasih warna putih. Setelah kita kasih warna putih ya, tinggal kita tebalkan stroke-nya. Tebalkan stroke. Setelah kita kasih stroke, kita kasih shadow juga ya. Enable shadow dan outer glow-nya itu kita enable. Kita mundurkan sedikit ya. Lalu kita geser juga bisa ke sini ya. Oke, itu sih untuk yang ini. Lalu kita ke dasar modoknya itu ya. Karena saya mau pakai yang biasa-biasa, saya mau pakai yang buatkan kotak di sini dulu. Cara membuat kotak ya, sebelum itu saya mau pakai Cypress ya, di sampingnya draw ataupun import ya. Lalu kita perkecil, ukur sesuai dengan keinginan. Fungsi di sini radius ini kita buat apa namanya, kita mau bulatkan pinggir dari kotak ini supaya tidak seperti kotak begitu ya. Contohnya beginilah ya. Sekarang kita kotak ini kita taruh di bawah. Contohnya seperti ini. Lalu dasar modok ini kita taruh di tengah-tengah ya, dan geser juga bisa. Oke, checklist. Saya mau ganti warnanya menggunakan warna merah. Saya pakai warna merah, dan fontnya saya mau rubah menggunakan font warna. Saya mau pakai font warna font yang tebal. Saya mau kasih dia stroke sedikit. Ini sudah. Setelah itu tinggal kita taruh tanggal saja. Dan tanggalnya di sini, hari, tanggal, Kamis, di copy lagi. Kamis 9 Juli 2021 miladiah. Kamis 9 Juni 2021 miladiah. Saya pakai warna, saya mau taruh kasih warna kuning ya. Saya mau kasih warna kuning, dan fontnya itu saya pakai mungkin yang pakai ini. Lalu saya kecilkan dulu size, saya kecilkan ke 20. Oke, saya taruh di sini saja. Ya, untuk spanduk acara perpisahan dan kenaikan kelas siswa-siswi TK Geger Kirang
Dasan Modok, Desa Sentelangu, Kecamatan Suya, Kabupaten Lombok Timur. Sudah jadi. Ini dia cara kita membuat atau mendesain spanduk spanduk acara perpisahan, wisuda dan sebagainya. Cara tinggal kita simpan saja, pilih di samping kotak plus atau di samping kiri share itu, lalu pilih save ya, pilih save as image. Nah, untuk formatnya tetap pakai JPEG ya. Kalau kita buat logo baru kita pakai PNG, dan kualitasnya juga loose tetap ya. Tinggal kita save ke galeri. Kita